kebanyakan memang aslinya sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat dari sejarah, memang aslinya tuh kebanyakan orang Kota muda, Betawi suku muda gitu. Iya. Danta, Orang Danta. orang Danta. Terus kan Betawi juga kan sudah beberapa generasi di daerah Jakarta, berarti ada adat dan budaya atau tradisi juga kan pasti ada. Ada yang mau kenalkan enggak? Kalau di Betawi itu biasanya kalau misalkan mau menikah, kita tuh ada saut-sautan pantun namanya itu. Itu. Terus kita biasanya bawa dodol, roti buaya, seserahannya biasanya kalau orang Betawi itu kita nggak pakai uang, kita pakai barang. Misalkan dibawain lemari, kasur, lemari meja rias, kayak gitu-gitu. Ada yang nggak beribet bawa uang, tapi kalau tradisinya sih kita biasanya bawa barang-barang. Bawa barang-barang, kayak mau pindahan gitu. Iya kayak pindahan gitu, buat seserahan. Barang bekas juga boleh dikasih. Pokoknya kalau enggak jangan. Baru dong, menempuh hidup baru semuanya harus baru. Jadi Cari suaminya yang baru, jangan suami orang. oh gitu. Baik, terus ada lagi yang mau dikenalkan? Enggak sih, aku cuma mau jelasin dikit aja kenapa mereka tuh bawanya roti buaya. Karena kan buaya itu lebih dikenal dengan yang namanya menikah untuk satu kali seumur hidup. Makanya mereka bawa roti buaya tuh supaya kayak ya lo jangan kemana-mana deh. Simbol. Iya, buat simbol lah, jadi kayak satu untuk selamanya gitu. Terus kalau palang pintu tadi udah disebutin sama Kak Alim kan, kayak untuk penyambutan lah, kayak misalkan ini kan ada dua wilayah yang berbeda ya. Nah itu tuh kayak si jawara-jawara kampungnya ini mereka kayak adu pantun, adu silat gitu ya, pokoknya untuk melepas penghalang itu tadi, melepas palangnya biar kita tuh makin deket, makin jadi nggak ada hambatan lagi buat pihak cewek ke sana, pihak cowok ke sini gitu, udah bebas lah intinya. Pernikahannya seperti begitu. Iya. Terus roti buaya, Iya, roti buaya. buatan buaya gitu. Iya. Bukan bentuknya buaya, bentuknya doang buaya. Bentuknya buaya, nggak bisa roti biawak. Nggak bisa. Oh, roti ular. Kalau orang itu biawak kayaknya nggak tahu ya, soalnya nggak pernah lihat biawak. Nggak pernah lihat, Bu. Lihat biawak kawin gitu dijadiin simbol, maksudnya nggak pernah lihat. Oke. Nanti kalau ada yang mau Hubungin. bisnis, Tolong hubungin ya opanya. selalu buka untuk investasinya. Ada lagi, ada ondel-ondel. Ya, itu adalah ikonnya Jakarta sih. Itu apa? Ondel itu yang besar itu ya? Iya, yang besar yang dia juga sepasang. Itu juga cowok cewek itu juga biasanya kalau di pernikahan itu pasti ada. Kayak misalkan kalau misalkan di Chinese tuh suka kalau ada acara besar kan ada barongsai. Iya. Kita kalau misalkan kita ada ondel-ondel pasti kayak dijadiin situ lah gitu. Itu apa? Ondel-ondel yang Ondel-ondel itu Kayak badut, apa ya? Bukan badut sih. badut dia itu kayak hiburan gitu loh. jadi itu Seninya. mungkin ada artinya itu karena ada cowoknya, ada ceweknya itu ada artinya. Apa artinya itu? Ya itu dia pasang suami istri. Ya, kan ada dia juga ada anak-anak. Ada anak-anaknya yang juga. kecil. Cuma kalau misalkan ondel-ondel kita taunya dia itu Pasangan-pasangan. iya kesenian dari Betawi. Tapi seharusnya kan bisa kalau ada pasangan gitu ya, cowok atau cewek kan harus cakep dua-duanya gitu. Tapi kan biasa ondel-ondel itu kan mukanya kayak gimana ya gitu. Ya, kayak badut. Ya. Itu kenapa kasih wajahnya seperti itu? Ya enggak sih emang kayak gitu. Dari seniman Jakartanya kayak gitu. Kalau misalkan ditanya kenapa lu mukanya ondel-ondel buluk gitu kan, kita nggak mungkin nanya, ondel-ondelnya gak akan jawab. Ciri khasnya aja sih buat kayak ini kan dari kayak gini terkenalkan ini. Iya gitu. Yang buatnya kan bisa jawab, ini kenapa wajahnya serem banget gitu. Enggak, pasti kalau kita cuma tahunya kayak iya, kalau kita cuma tahunya ondel-ondel itu sebagian dari seninya Betawi. Tapi kan selain pernikahan juga di pinggir jalan kadang-kadang ada yang bawa ondel. Iya, untuk melestarikan budaya karena kan makin kesini mereka nggak tahu kalau kita punya budaya yang punya ondel-ondel. Jadi itu sebenarnya orang-orang Betawi yang ngejajahin apa sih yang ngejalanin ondel-ondel jalan itu sekalian melestarikan gitu budaya yang ada. Soalnya kan masuk terus budaya luar, jadi kadang anak-anak nggak tahu ondel-ondel. Timbun lah ya sama budaya-budaya. Seperti mempromosikan atau mengenalkan Iya. budaya Betawi seperti begini gitu.
Terus ada lagi budaya atau tradisi Betawi? Biasanya tuh sebelum puasa, seminggu sebelum Ramadan, itu mereka suka kayak bawa bingkisan gitu. Kayak contohnya aku kan lebih muda daripada opa sama oninya kan. Itu aku datang ke rumah opa, aku kasih makanan. Aku datang ke rumah oni, aku kasih makanan. Itu dilakukan sama yang lebih muda untuk menghormati tertua atau yang dituakan gitu. Kadang-kadang kalau gua nggak mau dilihat tua. Iya, itu kan bentuk penghormatan kita ya, kayak istilahnya basa-basi deh gitu, karena kan mau puasa saling sekalian maaf-maafan juga kan. Jadi kalau nggak diterima berarti nggak dimaafkan gitu. Nggak gitu, Kayak gitu. Tapi semua orang kalau dikasih kayak gitu nerima nggak sih? Nerima aja sih. Nerima aja, lumayan gratis. Balik makanan. Atau dia udah punya properti banyak. Makanan-makanan kayak gini nggak butuh. Lu pikir gua udah tua? Nggak usah gitu. Lu tidak dimaafkan gitu. Ya kalau kita kan nggak ngomong ya kayak ini buat ngehormatin karena lo lebih tua, itu kita nggak ngomong kayak ya kayak berkunjung aja kan. Kalau misalnya di Korea kan kadang kalau berkunjung sendiri juga kita suka bawa makanan kan, entah buah atau apapun itu ya sama kita di sini juga. Baik. Berarti ya udah seperti biasa karena udah lebih tua mau hormatin jadi kasih makanan-makanan seperti begitu. Baik. Di Betawi, ya di Jakarta itu kan awalnya kan daerah Sunda, ya kan? Iya. Tapi kan sekarang sudah ada karakter Betawi. Tapi kan pasti ada banyak yang adat atau budaya yang tadi kita bahaskan itu banyak yang dari Sunda juga ya. Iya banyak. Tapi ada perbedaan nggak dari Sunda sendiri gitu? Sunda sama Betawi? Ya. Ada perbedaannya. Seperti gimana ini? Dari bahasanya aja kita beda. Oh ya bahasanya ya. Bahasanya beda, terus adat budayanya beda. Cara kita bicara beda, cara kita buat kayak apa sih tradisi kayak kebiasaan kecil aja kita udah beda. Kalau Sunda kan kebanyakan pakai pamali sama di Betawi juga pamali, tapi kalau di Sunda tuh kayak lebih banyak ininya gitu. Kalau Betawi kan lebih yang kayak ya udah gitu aja. Cuma ya udah lu jangan maghrib jangan keluar lu nanti dibawa kolong wewe biasanya. Apa? Bawa. Kolong wewe ada dulu saya nggak dulu sekarang juga masih ada ya ibu-ibu setan kolong wewe. Katanya tuh gede segini buat ngumpetin anak kecil kalau maghrib kalau di Betawi sih tuh di rumah saya begitu. Jadi kan ke situ ya pas maghrib main tuh awas udah culik kolong wewe lu. Ada dia segini nanti dimasukin ke dalam kayak gitu kan ditakutin sama emak Gitu. mau review Ya kan itu namanya mitos ya namanya. iya karena itu kalau dibilang pamali maghrib nggak boleh keluar itu banyak katanya banyak setan yang turun ke bawah pergantian dia waktu siang ke malam sip-sipan. Kayaknya bukan gara-gara sebelum maghrib jalan-jalan deh. Kayaknya itu gara-gara nakal dari awal ya. Jadi dia harus takut sama setan gitu. Enggak nakal sebenarnya kan kalau anak-anak tuh kalau udah main kan suka lupa waktu. Iya. Jadi bukannya nakal, jadi orang tuh kayak daripada mukul mendingan takut-takutin aja gitu. Tapi memang ada setannya ada opa, ada lah. Setan ada begini ya? Ada bentuk setannya sebenarnya ada. Bentuk setan seperti gimana ya? Setan Kayak nenek-nenek kayak sih kalau itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Enggak. Rambutnya panjang sih, gue jodoh, sepedek deh. Pokoknya gitu aja. Apa? Rambutnya panjang Rambutnya panjang, terus kukunya panjang, ada taringnya, berbulu. Kukunya. Enggak ya. Kenapa diumpetin? Diumpetin tangan panjang soalnya. Hati-hati loh nanti ketahuan. Iya. Enggak. maaf ya aku nggak langsung kok. Baik. Sebelum maghrib jangan keluar-keluar ya, nanti ditangkap, diculik sama. Kalau wewe. Kok jadi aku? Kalau wewe guys, kalau wewe. Kok sih? Lepas lagi. Kan gak mungkin ini bapak dong. Oh iya. Enggak kakek cangkul. Kakek Cangkul. Dia kalau ngomongin hantu kagak ada habisnya. Oh enggak habis. Ada cerita hantu di Betawi? Ada lah. Itu gimana? Ada Simalis Jembatan Ancol. Apa itu? Di Ancol, tau Ancol? Iya Ancol, kan? Iya Ancol. Di Ancol tuh ada jembatan. Iya. Jadi itu ceritanya dulu begini. Jadi di Simalis ini cantik banget lah pokoknya primadona kampung di situ. Dikejar-kejar lah nih sama preman-preman situ. Ini ceritanya udah lama banget. Yang orang Betawi pasti tahu banget deh ini ceritanya.
Iya, Betawi banget gue. Kan tidak semua orang kan Betawi gitu. Iya, maksudnya ini cerita udah cukup terkenal, pasti orang Betawi tahu. Jadi garis besarnya ini cewek tuh pengen dinikahin sama kayak juragan situ karena bapaknya punya utang kayak gitu-gitu. Terus ini banyak versi, kalau versi yang saya dengar kayak gini ya, jangan dibully. Terus dia lari gitu loh ke jembatan, terus diperkosa, terus dibuang mayat di jembatan Ancol itu. Namanya Simanis Jembatan Ancol. Jadi ada di arah Jakarta. kuntilanak. Enggak kuntilanak. Ini dia kalau kuntilanak kan hantu iseng doang ya, hantu jahil kalau kuntilanak. Ini Simanis Jembatan Arwah Gentayangan. Karena matinya kan dia nggak Iya, matinya dia nggak wajar karena kan dia habis diperkosa, terus dibunuh, mayatnya dibuang ke kali. Gitu. Oh iya. Ada lagi di Depok juga ada nggak sih yang cerita-cerita kayak gitu? Kalau aku kan karena masih minim ya usianya, jadi nggak tahu banyak sejarah. Biasa anak-anak kecil kayak itu yang paling wah gitu, gosip-gosipan gitu pasti. Tapi di Depok ini terkenal banget kalau misalnya kita kenal sama orang baru, lo dari mana gitu? Dari Depok gue. Gini, oh babi ngepet. Itu tuh kayak, aduh, itu kan punya cerita-cerita aneh lah ya di Depok tuh kayak ya ilmu dukun juga sih sebenarnya. Iya. Cuman ya itu orang-orang kayak misalkan contohnya ada orang nggak punya uang terus kayak, gue pengen cepet kaya nih gitu. Yaudah lo ngepet aja. Oh iya. Ya terus ya kayak tiap malam dia tuh kerjanya tiap malam di jam-jam tertentu. Terus itu tuh nanti dia jalan ke rumah orang, katanya dia tuh kalau mau ambil uang tuh dia gesek-gesekin badannya gitu loh ke lemari atau kemana gitu. Kan kita lihatnya dia dalam wujud babi ya gitu, karena wujud orang, tapi aslinya tuh katanya tuh orang. Makanya dinamainnya babi ngepet karena suka ngepet-ngepet sih uang orang. Oh jadi nyepit nanti dapat uang gitu? Iya, terus dia ada ini juga, dia tuh kayak kalau misalkan masih kita sih jadi perumpamaan najis banget. Terus tapi jadi misalnya nih ada si A sama si B. Iya. Si A nih yang bakalan ngiter nih, yang bakal ngepet nih si A. Iya. Nah si B ini tugasnya itu dia jaga lilin gitu loh, kayak ada satu lilin. Kamu nggak tahu ya satu lilin atau nggak pernah ngepet soalnya. Pokoknya dari lilin lah ya intinya. Dan si B ini harus ngejagain lilin ini nggak boleh mati. Kalau lilin ini mati, entah ketiup angin, entah kesenggol, pokoknya mati aja intinya. Si A ini bakal ketahuan. Entah lagi lari, entah lagi gesek-gesek badannya, pokoknya dia bakal ketahuan deh. Makanya tugas si B ini cukup penting ya, sangat berat gitu. Karena dia harus kayak, aduh gue jagain lilin gitu. Pokoknya Begon juga lagi. nyepit kalau ada yang deket-deketnya harus dijauhin gitu ya? Iya. Jadi kalau kamu mau deketin gitu harus aku jauh-jauh gitu. Nanti kalau nggak sengaja udah dekat harus cek dulu dompetnya gitu. Dikurang nggak gitu. Tadi ada uang 100.000 tapi mana ya? Kok ada 80.000 gitu? Aku nggak punya kantong jadi aku nggak ngepet. Baik. Jaga lilin juga sebenarnya. Baik. Bu, udah bu. Nggak Napas dulu. masalah ini babi ngepet. Tapi waktu itu harus diketawain lucu karena lucu babi ngepet. Lucu banget sih. Itu sampai booming ya waktu di TikTok. Di mana-mana tuh tumbuh ceritanya. Oh. Aku juga lihat pas di CCTV orang masa berubah jadi babi ngepet guys. Kok kayak gitu? Bener kayak gitu. Jadi babi gitu. Jadi babi. Ini kan CCTV nih. Iya. Terus dia kayak orang terus berubah jadi babi. Dia jongkok dulu gitu gak sih? Sama Gepsal. Kontennya seperti begitu. Enggak, ini asli. Orang jadi babi. Iya. Di CCTV loh, bukan di kamera kayak gini di CCTV guys. Sumpah. Cari aja babi ngepet Depok. Kok Depok sih? Babi ngepet juga di Depok doang. Oke, tapi yang viral di Depok udah terima. Sedih. Itu cerita baru ya berarti ya? Iya belum Cerita baru atau dari dulu? Soalnya kan Depok itu kota. Viralnya sih sekarang ini ya. Apalagi pas kemarin lagi COVID-nya kan orang pakai duit. Depok itu emang semuanya bermula dari Depok. Maaf ya guys, aku nggak usah ngebelain. Ya kan, bener nggak? Jangan satu-satu kalau betul. Harus dibelai kalau Depok seperti begini kan bisa di. Nggak, Itu memang orang COVID yang pertama kali Iya, datang. makanya jadi booming lah itu Ya, kan. Lu nggak punya karena- duit, lu ngepet aja gitu. Atau lu kayak melihara tuyul. Tuh. Ada tuyul juga. Ada tuyul. Tuyul. Tuyul Tuyul. itu kita juga mutar gitu.
Itu katanya ya nggak pernah Kalau kita harus muter. Nggak nanya, nggak apa-apa, nggak pernah ya tahu. Nggak apa-apa. Enggak, takutnya mereka kayak nggak pernah loh ya. Terus kayak jadi aku misalkan aku aduh udah mas cerita Ngomonginnya tuyul lagi datain orang. iya datain. Jadi tuyul ini misalnya kayak ada pasang suami istri lah lagi ya, suaminya A istrinya B lagi nih kayak aduh kita nggak punya duit nih gitu. Terus kata misalnya kita konsul lah sama teman gitu gitu. Nah udah nih kita bayar duit kan. Dan itu kalau bayar duit tuh misalkan kayak si suaminya nih si A nih dia putar nih dia gitu gini dia nanti misalnya kayak oh ini punya orang nih banyak duit nih pasti nih kan kan yang bawah itu dia turun lepasin tangannya berarti turunnya tuh turun masuk ke rumah itu nanti dia tuh kayak jalan-jalan kayak mengamankan lingkungan sekitar lah intinya. Nanti dia tuh si tuyul ini keluar bawa duit, nanti digendong lagi. Orang-orang tuh gak ngeliat kalau dia nih gendong tuyul, tapi kayak orang jalan, sorry. Dia jalan ke kiri nih, kayak ngelipat tangannya di belakang itu masih ada tuyul guys di belakang kan. Pokoknya kalau ada orang lagi kayak gini tangannya, ada tamu kayak gitu. kalian keplak kepalanya ya. Siapa tahu tuh udah tuyul ya. Betul. Dan kasih tahu tugas istrinya ngapain. Nah terus kalau tuyul ini, kan kalau babi ngepet kan ya kita cuma jagain kan kalau tuyul ini tuh kayak bayi, jadi istrinya ini bertugas untuk menyusui gitu. Mau tuyul pakai celurit gitu, itu harus disusuin karena kan kayak masa ya lo nyuruh gue kerja terus lo nggak ngasih gue apa-apa gitu. Jadi kayak si istri ini bertugas untuk menyusui sebelum dia berangkat atau sesudah kali ya, sudah dinas lah intinya. Patroli mengalir menemukan. Fun fact tuyul itu jelek banget. Ingus. Pernah. Enggak, gue ceritain. Anjir, masa gue udah tuyul. Bang kali gitu kan. Berinding tau ya, ceritain tuyul tuh kayak jangan deh guys. Sesusah-susahnya kita jangan menduakan Tuhan guys. Iya betul. Tepuk tangan dong. Ya. Oh ya, udah selesai. Udah lah, jangan dibongkar dah. Tangan. Nanti yang pada miara tuyul diserang loh Pak. Itu tuyul bukannya adanya cuma di Depok doang? Enggak, itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana guys, babi ngepet juga di mana-mana, bukan di Depok doang ya. Cuman yang viralnya di Depok. Hati-hati ya kalau mau jalan-jalan di Depok harus nengok dulu di belakang. Kalau rumah aku aman ya guys. Iya, jangan tenang aja. Tenang aja. Banyak tempat wisatanya kita kalau mau yang lihat gedung-gedung tua kita ada Porto tua. Di situ banyak gedung-gedung tua. Masuk nih Gunung Hijau, nanti di sini ada pemancingan, di sini ada tempat makan, di sini kalau ngeliat hewan kayak ular, terus yang lain-lain juga.